Pak, ini izin bertanya Pak, tadi kan dijelaskan terkait masalah si jasa dan perdagangan. Misalnya ada satu binaan juga ini usahanya itu campuran jasa dan perdagangan, sedangkan untuk mancing kotor di jasa itu kan 80 sampai 95% tadi Pak ya. Yang perdagangan kan 10 sampai 20%. Nah, itu bagaimana kalau dia combine dia usahanya itu jasa perdagangan. Jadi misalnya gini, dia ini UMKM jasa printing ya, jasa cetak hidangan misalnya Pak ya. Jadi kan dia punya alat yang sederhana Mas ini. Dia minta kayak yang betul-betul besar, dia ngoper ke yang lain kan ya, HPP-nya lebih besar itu kan di situ kan, karena dia hanya mengambil jasa fee-nya di situ. Ya, maklun kan, dia maklun ya. Maklunnya gitu. Nah, untuk mancing kotornya itu Pak, untuk jasa seperti itu berapa range normalnya? Karena kan kalau memang jasa murni dia 80. Ya, kalau maklun itu masuknya ke perdagangan Pak. Maklun itu biasanya masuknya ke perdagangan, dia HPP-nya gede tuh kalau maklun, ya kan? Dia kan membeli jasa yang udah jadi itu. Tapi dia cetakannya dia gede sendiri. Cuma ada sebagian putus-putus ya Pak Wahid suaranya putus-putus Pak. Halo. Ya. Oh iya. Ya, jadi dia campuran ya. Ya. Iya, campuran benar. Oke. Ya kalau campuran ya Pak. Ya kalau campuran ya nanti di pertengahan itu biasanya Pak. Kita lihat aja nanti dia lebih banyak, memang dia lebih banyak ke jasanya sendiri atau dia lebih banyak ke mayoritasnya ke maklun. Tinggal nanti ya perbandingan itu aja. Kalau misalnya maklunnya lebih sedikit ya berarti margin kotornya berarti mendekati yang jasa tadi gitu ya. Tapi kalau misalnya maklunnya lebih banyak berarti dia mendekati margin kotornya mendekati ke perdagangan. Tinggal kita lihat komposisi itunya aja gitu. Komposisi dari pesertanya. Ya. Terus yang kedua, izin Pak, misalnya kita udah menganalisis satu UMKM nih, punya temen nih kan. Nah, kemudian ternyata pencatatannya tidak rasional. Nah, kalau misalnya pada studi kasus kita tidak rasional, apakah kita harus mencari UMKM yang harus rasional dulu atau gimana Pak? Enggak Pak, kita bikin rasional. Enggak, jadi kita ini aja data-data yang udah ada. Nanti kalau misalnya memang nggak rasional ya nanti kita lihat aja nggak rasionalnya di mana gitu ya. Kemudian nanti kita bisa coba adjust gitu Pak. Itu Pak ya. Nanti bukan berarti harus yang sempurna UMKM-nya ya Pak, karena kan mereka juga nggak ngerti ini pencatatannya segala macam. Sekali kita analisa masuk dalam portofolionya ini ternyata nggak rasional semuanya, tidak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Ya. Itu aja sih Pak. Makasih Pak. Terima kasih Pak Ahmad, silakan Pak Ahmad. Ini kita sampai jam 1 kali Pak, Samsi ya? Ya, sampai jam 1. Sampai jam 1 ya Bapak Ibu izin ya. Oke Pak Ahmad, silakan Pak Ahmad. Bisa diulang Pak, untuk margin kotornya idealnya berapa Pak untuk perdagangan sama jasa? Soalnya saya dapat ini dari usaha cetak ini margin kotornya 72,78, bersihnya 34,6. Apanya Pak? Margin kotor sama margin bersih Pak. Untuk apa? Untuk jasa cetakan. Untuk jasa. Oh, jasa itu antara 80 sampai 95% Pak, tergantung dari jasanya masing-masing ya. Apakah bahan bakunya itu banyak atau enggak. Semakin sedikit bahan baku, maka margin kotornya akan semakin tinggi. Tapi kalau semakin banyak bahan baku di jasa tersebut, maka margin kotornya akan ngedrop gitu Pak. Prof Ahmad berapa itu margin kotornya? Margin kotornya 72 ya, masih bisa Pak. Berarti kalau misalnya masih bisa diefisienkan dari sisi produksinya, HPP-nya itu berarti bagus Pak. Misalnya nanti bisa jadi bisa jadi masukan ke UMKM-nya. Kalau bisa margin kotornya jadi 80% nih, gimana caranya gitu Pak. Nanti ke UMKM-nya bisa menyarankan seperti itu. Karena setelah dihitung sama Pak Ahmad, margin kotornya sekitar 72%. Pak, kalau bisa jadi 80% ini bagus nih Pak. Bagaimana caranya biar bisa lebih efisien lagi kayak gitu Pak. Itu pengaruhnya gimana Pak? Hah? Karena bisa di bahan baku atau gimana?
Ya, itu di proses produksi, Pak. Kalau margin kotor itu hubungannya di proses produksi. Bisa pembelian bahan baku, kayak gitu ya. Terus bisa, pokoknya bisa di proses produksi. Nah, mungkin lamanya produksi hingga mempengaruhi bahan baku. Biasanya di harga produksi sih, Pak. Di harga bahan baku produksinya biasanya. Atau jumlah produksinya, gitu ya. Jumlah bahan baku produksi. Gitu. Pak, Ya, Assalamualaikum. Bu resen ya. Kasihan yang sudah resen. Oke, Pak Ahmad, segitu dulu ya. Satu lagi, Pak. Ya, gimana? Untuk perdagangan itu margin kotor, margin bersihnya di ring berapa, sama jasa di ring berapa, Pak? Yang ideal kalau perdagangan itu antara 10 sampai 25%, Pak. Yang kotor ya, Pak? Ya, margin kotornya kalau perdagangan ya. Untuk jasa, Pak. Itu. Oke, Pak Ahmad ya. Kita kasih yang lain ya. Pak Sayogi, silakan Pak Sayogi. Ya. Tanya itu untuk ya. hutang bank. Untuk hutang bank itu misalnya pakai RC, kita kan hanya bayar bunganya saja. Itu nulisnya bagaimana ya, Mas? Oh, berarti diisi bunganya aja, beban bunga. Kita bayar bunga aja. Iya, beban Pokoknya bunga. kan Berarti bunganya yang diisi, Pak. Kan ada kuning-kuning tuh. Kuning-kuningnya ada biaya bunga ya. Nah, itu bunganya diisi, Pak. Berapa per bulan itu jatuhnya? Baik, pokok pinjamannya tetap ya. Misalnya pokok pinjamannya tetap, tapi kan pokoknya belum keisi, Pak. Pokoknya belum keisi ya. Berarti masih full tuh nanti angkanya. Jadi bulannya berarti diisi 0 nanti bulannya, ya. Bulan terpakainya 0 ya. Bulan terpakainya 0 gitu. Tapi pokoknya tetap diisi, Pak. Pokoknya berapa? Oke, sip. Itu aja. Ya, Terima kasih. Sip. Ya, Pak. Pak Fajarudin, silakan, Pak. Ya, Pak, terima kasih. Ya. Materinya sangat bermanfaat, Pak. Memudahkan. Cuman kendalanya, Pak, pertama saya biasa mendampingi pelaku usaha produksi. Terus tidak menyentuh sama sekali keuangan. Nah, kemudian ketika kita mau mencari contoh atau model, nah itu bagaimana tuh Pak triknya tuh supaya mereka bisa mau kayak gitu terbuka. Karena apa? Keuangan itu ya memang sensitif dan kadang-kadang itu tadi yang sudah disampaikan sebelumnya mungkin data keuangannya tidak valid atau semisalnya. Apa itu nomor pertama itu Pak. Terus yang kedua, ada nggak nanti dari contoh pelaku usaha yang dijadikan model untuk perhitungan keuangan ini program khusus Pak untuk mungkin ya seperti tadi ada catatan mungkin di situ keluhannya apa masalahnya kemudian ada solusi kayak gitu dari kementerian atau semisalnya Pak. Mungkin seperti itu pertanyaannya Pak. Terima kasih. Ya. Nah, Pak Fajarudin, ya itu tugas sebenarnya salah satu kompetensi pendamping juga ya. Gimana caranya kita bisa mengorek data-data keuangan dari UMKM dampingan kita. Itu memang harus bisa-bisanya kita tuh. Ya, makanya untuk kasus yang BIMTEK kali ini, sebisa mungkin Bapak Ibu memilih UMKM dampingan yang komunikasinya cukup dekat dengan kita, gitu ya. Cukup dekat dengan kita sehingga kita bisa mendapatkan data-data keuangan sevalid mungkin. Ya, bahkan kalau bisa mendapatkan, kalau yang sudah catatan keuangannya cukup lumayan bagus, itu bahkan bisa sampai mendapatkan data Excel-nya, wah itu udah luar biasa tuh. Udah sampai dapat data Excel-nya atau data laporan keuangannya yang sudah mencatatnya udah bagus. Gitu ya. Jadi salah satu tips juga dari kita ya untuk bisa sukses di BIMTEK kali ini pendamping UMKM adalah Bapak Ibu harus mendapatkan UMKM dampingan yang komunikasinya cukup bagus atau cukup komunikatif dengan kita. Sehingga ketika kita mendapatkan mencari atau mendapatkan data-data itu cukup mudah gitu. Karena nggak sekali dua kali nih Bapak Ibu akan menghubungi UMKM ketika nanti mengerjakan dokumen portofolio lanjutan berikutnya, pasti tuh akan ada pertanyaan yang berikutnya yang akan ditanyakan ke UMKM dampingan kita. Gitu ya. Jadi saran kami adalah Bapak Ibu cari UMKM dampingan yang memang komunikasinya cukup bagus. Kalau ataupun sudah dapat tapi komunikasinya memang belum cukup bagus ya. Yang terpenting adalah mendapatkan data-data pokok tentang data-data keuangan UMKM dampingan itu. Apa data-data pokok itu? Data-data pokok itu adalah omset, HPP, ya, kemudian aset. Itu data-data pokok.
biaya operasional ya. Jadi omset, HPP, biaya operasional sama aset. Udah itu data-data pokok tuh. Ya, aset tetap terutama ya, aset tetap ya. Aset tetapnya itu harus kita dapatin gitu ya. Kalau aset lancar kalau misalnya itu paling sensitif memang aset lancar karena kita menanyakan tentang uang tunai. Ya, kalau misalnya itu tidak dapat ya kita bisa perkirakan lah. Gitu ya. Kita ada rumus-rumus tertentu yang memang cukup logis untuk bisa memperkirakan hal itu. Ya, Boleh tapi kalau diulang, misalnya Pak? omset HPP itu kita nggak bisa memperkirakan, masa kita mau ngira-ngirain UMKM kita omsetnya 10 juta, 15 juta, enggak juga. Harus nanya itu ke UMKM dampingan kita. Itu data-data pokok. Itu Pak Fajarudin. Boleh diulang, Pak, sekali lagi, Pak. Terima kasih nih sudah pasarannya. Omset, Ya. HPP, Oke. biaya operasional, Oke. sama aset. Asetnya aset tetap, paling minimal aset tetapnya, Pak. Baik, Pak. Iya, berarti ya itu ada trik-triknya lah nanti insya Allah ya Pak. Ada banyak sih Pak, cuman mereka banyaknya diproduksi Pak. Jadi ya nggak apa-apa, justru produksi bagus kan. Iya Pak. Terima kasih banyak Pak. Oke, Pak Fajarudin. Ya, Bu Juni, ini Pak Juni, sorry. Pak Juni, kenapa kalau Juni kok selalu ke Bu ya? Pak Juni silakan. Ya Pak, ya Pak. Ya. Izin tanya nih Pak. Ya. Untuk ini deadline-nya untuk 2 form ini kapan Pak deadline-nya? Pak Samsi kapan deadline-nya Pak? Deadline-nya sampai itu ya, sampai terakhir ya Pak? ya udah, deadline-nya sampai Senin minggu depan deh, seminggu. Kalau hari diminta hari Rebo besok pasti banyak yang belum selesai. Seminggu lah ya. Sampai dengan hari Senin minggu depan. Ya. Karena untuk bisa kita maju untuk mengerjakan dokumen portofolio ini harus beres dulu nih, UK1-nya ini harus beres. Kalau nggak bisa maju kita nanti. Gitu. Jadi data laporan keuangan neraca dan laba rugi itu adalah data dasar Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu penuhi, karena kalau nggak nanti nggak bisa maju untuk menyelesaikan dokumen portofolio berikutnya gitu. Jadi ini harus benar dulu. Kalau nggak nanti susah kita majunya. Gitu ya. Oke, Bu Sri. Silakan Bu. Bu Sri. Oh, nggak ada. Oke, Pak Muslim. Silakan Pak Muslim. Ya, Pak. Oh, Bu Sri. Oke, silakan Bu Sri. Tanya. Ya, terima kasih Pak. Nah, kebetulan saya juga mendampingi UMKM begitu dalam tata kelola, karena kebetulan saya sendiri ada kantor jasa akuntan. Wis, mantap ya Bu. Iya. Kalau akuntan mah udah beres lah Bu. Iya, nah kebetulan ini Pak. Acak-acak aja itu Bu, Excelnya nggak apa-apa kok. Iya, nah nanti saya tertarik karena memang ini ya, untuk program ini bagus banget begitu. Ini saya tuh pendampingan saya ini, klien saya yang mau saya angkat itu ini di es krim gitu ya, usahanya tuh PT, ini PT bunga es krim gitu. Nah, tapi kita baru kita dampingi, tapi ini memang laporan keuangannya tuh minus Pak. Itu boleh saya pakai nggak untuk report minus ini? Apanya, labanya Bu? Labanya, jadi masih rugi gitu. Rugi. Kalau rugi nggak bisa Bu, artinya untuk BIMTEK, kasus BIMTEK ini ya, nggak bisa. Kenapa? Karena kita nanti ada simulasi, UK terakhir itu adalah simulasi untuk akses pembiayaan usaha Bu. Nah kalau minus kan nggak bisa minjem ke bank Bu. Ya, baik. Gitu. Oh iya, oke. Oke, kalau gitu berarti nanti saya pakai yang lain plus, gitu, Bu. Karena ini menarik menurut saya gitu. Karena saya pengen sampai ke arah pendampingan bagaimana biar nggak minus nantinya gitu. Tapi kalau memang ini nggak bisa, berarti saya harus nyari case yang memang ini ya, memang laba gitu ya? Ya, yang laba Bu, karena nanti supaya bisa masuk ke UK berikutnya, gitu. Terutama ke UK terakhir tuh untuk akses pembiayaan usaha Bu, terutama masuk ke sana. Oh iya. Nanti sampai ke sana ya Pak. Berarti benar-benar nanti kita juga harus bilang sama kliennya bahwa ini saya angkat nanti sampai ke ini untuk akses pembiayaan begitu. Ya, betul. Oke. Ya, oke, terima kasih Pak. Ya, Bu Sri. Itu aja pertanyaan saya. Oke, Pak Muslim silakan.
Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, Pak. Saya tunjukkan videonya nih, maaf. Ini langsung Pak untuk biar memudahkan untuk melihat apakah usaha itu rugi atau untung, dilihat di modal yang tadi itu Pak ya. Kalau dia usaha itu rugi atau laba itu dari laba rugi Pak, di laporan laba rugi. Itu kalau di Excel Bapak lihatnya di kolom, kalau yang per bulan itu di kolom E59 Pak. Oh gitu. E59. Ya, artinya sehat tidak seperti yang Bapak bilang tadi, ini dievaluasi ini perusahaannya nggak sehat, ini minus. Seperti yang tadi sebelumnya dijelaskan, cuman saya kurang paham itu yang Jadi yang itu, dimaksud Pak, ya? itu minus itu labanya Pak tadi. Labanya itu melihatnya di laporan laba rugi. Kalau di Excel itu adalah di baris 59 Pak, yang warna biru muda sama warna abu-abu. Oh gitu. Nah, itu harus plus Pak. Kalau minus berarti nggak bisa dipakai datanya. Seperti Bu Sri tadi. Gitu. Nggak bisa dipakai datanya. Untuk kasus ini ya, kasus BIMTEK kita kali ini ya. Iya, iya. Tapi kalau untuk pendampingan, justru yang minus yang harus didampingin gitu, supaya gimana caranya jadi plus. Itu. Untuk kasus apa modal sama dengan aset dikurangi laba rugi dikurangi utang itu yang di Excel itu termasuk juga itu Pak ya, harus plus. Nah ya betul, kalau di neraca itu modalnya nggak boleh negatif Pak, modalnya itu harus positif. Kenapa modalnya nggak boleh negatif? Karena kalau modalnya negatif itu bangkrut namanya usahanya Pak. Gitu. Labanya bisa minus ya, tapi kalau modalnya masih plus berarti usaha itu masih bisa jalan. Gitu. Tapi yang tadi kasus Bu Rahma itu labanya sampai miliaran tapi modalnya minus. Nah, itu kan nggak logis gitu. Ya kan? Labanya miliaran tapi kok modalnya minus, berarti labanya kemana ini kan? Itu ya Pak Muslim ya. Ya, terima kasih Pak. Oke, Pak Edi silakan Pak. Ya Pak Mas, Edi Supriyanto. Ya. Mas Arief, tadi saya coba utak-atik ini untuk usaha rumah makan itu. Apakah kalau margin kotornya 51% dan margin bersihnya 67 itu make sense ya? Margin bersihnya 67, margin bersihnya lebih tinggi Pak, nggak make sense Pak. Margin bersihnya gitu ya? harus lebih kecil, karena ada biaya operasional yang harus masuk Pak. Oh, berarti di biayanya kurang ini ya berarti. Biayanya ya, kurang. Kan ada gaji, biaya gaji, variabel gaji, terus operasional yang lain tuh ada bensin, ada listrik, air, kuota data, internet, dan ada beban-beban penyusutan segala macam gitu Pak. Jadi nggak make sense Pak. Tapi kalau 51% udah bagus itu, untuk produksi 51% udah bagus. Terus Mas, ini kalau yang di neraca itu kok muncul bank ya? Sementara kan banknya misalnya kita startnya baru di 2022 gitu ya. Usahanya dari mulai 2022. Enggak, usahanya 2018, tapi pinjaman banknya itu 2022. Oh iya, nggak apa-apa Pak. Nanti diisi apa-apa aja ya? Nggak apa-apa. Oke, siap. Thank you Mas. Oke. Bu Aulia, silakan Bu. Ini udah jam 1 lebih. Gimana nih Pak Samsi? Habisin pertanyaan atau gimana? Yang habisin pertanyaan aja. Habisin pertanyaan ya. Oke, Bu Aulia silakan Bu. Bu Aulia, oke. Kalau enggak lewat dulu Pak Beni. Pak Beni silakan Pak. Ya. Pak Beni silakan. Ya, Pak. Oh ya, ada 2 device ternyata. Saya Pak. Pak, Oh saya Pak, Bu Aulia. Oke, Bu Aulia silakan Bu. Bentar ya Pak Beni ya, habis ini ya. Ya. Oke. Pak, tadi saya udah lihat download materi, ya. Nah, terus di situ kan ada kolom-kolom, itu harus diisi. Kolom-kolom mana, Bu? Ibu nanti lihat rekaman ya. Enggak, kan tadi kan saya udah download materi. Itu kan ada kolom yang tadi Bapak jelasin tuh tentang pembukuan, terus di atasnya tentang itu apa profil ya. Itu harus diisi. Harus diisi, Bu. Ibu harus diisi, Bu. Ya, terus dikirim kemana? Cara ngisinya, Ibu lihat ini ya, lihat rekaman, nanti ada rekaman Zoom-nya. Ibu lihat lagi rekamannya ya, Bu. Oke, terus nanti balik. Cara mengisinya ya. Dikumpulin kemana? Nanti Bu, nggak dikumpulin dulu Bu, nanti Bu. Nanti ikut petunjuk gitu. aja, di petunjuk di Telegram dari panitia nanti ada. Oh gitu, ya. Maaf ya Pak, mau tanya itu. Ya, Pak Beni silakan Pak. Ya Mas. Ya Pak, makasih Pak. Waktu. Ya Bu.
Makasih Pak waktunya Pak. Ya, ya. Ini Pak dari Palembang nih Pak. Ya, silakan. Ya, Empe. Oh. Jurnalis dan pelaku UMKM juga. Sini sih menarik ya. Ya, satu, mungkin aku lebih mengira sini Pak. Ini banyak kuliner, wisata, kuliner, jasa dan produksi. Nah, karena profesi jurnalis dan memiliki portal berita online yang penghasilan dari revenue-nya itu penghasilan dari Google yaitu revenue-nya Google Ads. Nah, kita ini tergabung di suatu komunitas Pak. Suatu komunitas pelaku usaha media online yang berbasis revenue-nya Google. Nah, ini menariknya di akun ini Pak. Ketika melihat laporan keuangannya ini, apakah kita yang pelaku UMKM media online ini revenue-nya menghasilkan dari Google, apakah bisa juga itu untuk didampingin agar meningkatkan skill-skill mereka di keuangannya atau pengembangan bisnisnya gitu Pak. Terima kasih Pak. Kalau didampingin bisa aja Pak. Tapi kalau untuk kasus yang ini bisa nggak Pak Samsi ya? Kalau portal berita gitu ya? Kalau portal berita apa ya? Itu jasa ya masuknya ya? Jasa ya? Bisa aja sih kalau jasa ya. Bisa aja. Jasa bisa. Bisa Pak. Jual artikel kayak gitu Pak. Ya, jual artikel kayak gitu. Tapi revenue-nya memang dari berdasarkan pembaca yang mengklik artikel itu. Ya, bisa. Jadi revenue-nya adalah dari Google Ads ya? Ya, revenue dari omsetnya dari situ kan? Yang utamanya di situ Pak. Ya, tapi ada kerjasama karena saya juga pelaku UMKM, konsen kerjasamanya dengan berapa pelaku UMKM agar brandnya ini bisa masuk halaman 1 pencarian di Google ya gitu. Ya, tapi bukan UMKM sendiri ya Pak, harus UMKM orang lain. Ya, bukan UMKM kita sendiri bukan. Karena kita ikut juga di organisasi UMKM Nusantara, kan berapa UMKM yang bergabung di situ. Ya, tinggal dipilih aja nanti UMKM-nya yang mana, nanti itu yang dimasukkan ke kasus ini, dokumen portofolio. Iya benar Pak. Berarti bisa gitu Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya. Oke Pak Fajar, silakan Pak Fajar. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, ini mau nanya, kalau misalkan untuk pendampingannya BUMDes bisa nggak ya? BUMDes bisa ya Pak Samsi ya? BUMDes kan punya unit usahanya bisa Pak. Ya, unit usahanya Pak. Ya, unit usahanya BUMDes bisa. Bisa ya, jadi nanti kan saya mau coba yang BUMDes karena kayaknya ini kan neracanya kan memang harus agak rumit juga ya. Ya. Udah agak mulai panas nih kepalanya Pak. Ini justru neraca yang simple Pak. Yang simple ini. Ini udah disimpelin banget ini. Oke. Itu aja Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Fajar. Ya, Pak Muhammad Zubair ya. Pak Muhammad Zubair silakan. Ya Pak, terima kasih atas waktunya. Ya. Yang ingin saya tanyakan yang pertama ini Pak, soal ini kan metode laporan keuangan atau pembuatan pembukuannya kan menggunakan Excel Pak ya. Nah bagaimana kasus-kasus sekarang kan sudah kebanyakan UMKM sudah banyak yang pakai aplikasi Pak ya. Apakah bisa kita membuat laporannya pakai aplikasi aja, misalnya hasil perinan dari aplikasi tersebut atau seperti apa Pak? Ya, oke, saya jawab yang ya. Yang pertama itu. Yang kedua, mohon maaf karena saya tadi sedikit telat, mungkin barangkali saya tidak bisa ikutin materi yang pertama tadi. Ini kan sepertinya untuk hari ini materinya tentang ini Pak ya, tentang keuangan Pak ya, pendampingannya. Nah ini nanti pendamping UMKM sebenarnya ini untuk keseluruhan atau hanya fokus pada keuangan Pak? Ya. Gitu saja Pak. Oke. Saya sampaikan dulu karena yang saya tangkap pendamping UMKM ini kan kita sebagai pendamping UMKM itu kan biasanya punya spesialisasi masing-masing Pak ya. Ya. Misalnya ada orang yang fokusnya di keuangan, ada yang ke manajemen bisnis dan pemasaran gitu ya. Biasanya dua itulah yang paling utama kan. Ya. Nah, kalau saya pribadi lebih banyak bergeraknya di apa namanya manajemen bisnis dan apa namanya pemasarannya, Pak. Gitu. Ya. Nah, kalau misalnya biasanya kalau misalnya kita bikin pelatihan UMKM itu
saya lebih banyak di sana Pak, bukan di keuangan. Keuangan biasanya sama partner kita. Nah, untuk ini pendamping UKM ini hanya dikhususkan bagi pelaku keuangan atau pendampingan berbasis keuangan ya, laporan keuangan, atau nanti global. Terima kasih. Oke, yang nomor 2 nanti Pak Samsi yang jawab. Ya, yang nomor 1 oke. aja. Oke, yang nomor 1, jadi Pak Zubair, Excel ini adalah alat bantu untuk mengerjakan dokumen portofolio yang Word, ya. Jadi kalau misalnya, jadi kita sudah buat Excel ini kompatibel dengan pengerjaan yang ada di Word, sehingga fungsinya adalah untuk mempermudah Bapak Ibu dalam mengerjakan dokumen portofolio yang Word yang terkait dengan hitung-hitungan angka. Kalau misalnya Bapak Ibu tidak memakai Excel ini bisa aja, tapi nanti akan ada adjustment, penyesuaian-penyesuaian. Kalau misalnya tidak pakai format kita yang ada di Excel, gitu ya, akan ada penyesuaian-penyesuaian yang nanti bisa jadi akan mempersulit Bapak Ibu untuk mengisi dokumen portofolio yang Word, bisa jadi juga nanti akan memperlama proses pengerjaan. Itu aja sih. Kalau terkait dengan aplikasi, kalau misalnya UMKM itu sudah ada aplikasi dan sudah ada pencatatan keuangan yang bagus, itu malah lebih mudah. Tinggal ambil aja datanya, ya, tinggal diisi itu laporan keuangan yang ada di Excel tadi. Ya, omsetnya berapa, tinggal diisi angkanya. Biasanya kalau pencatatan keuangannya bagus, angkanya itu kelihatan di laporan laba rugi. Angkanya itu nggak bulat, angkanya itu keriting. Nah, kalau angkanya keriting itu pasti catatan keuangannya bagus tuh. Artinya dia sudah melakukan pencatatan keuangan dengan baik. Tapi kalau angkanya bulat-bulat, ya biasanya itu yang kita perkirakan gitu ya, angkanya bulat-bulat. Gitu Pak. Jadi ke Pak Zubair, kalau misalnya sudah ada aplikasi dan sudah ada laporan keuangan, tinggal nyalin sebetulnya. Data tahun 2021 omsetnya berapa, tinggal tulis aja di situ di Excel-nya. Ya tinggal ditulis operasionalnya berapa segala macam gitu ya. Terus ini Pak, ini kan 2022. buat izin Pak, untuk yang buat sampel atau buat portofolio, ini UMKM yang harus berdiri berapa lama Pak ya? Kalau baru tahun 2022 apakah boleh atau harus minimal 2021 Pak? Minimal 2021 ya Pak Santi ya. Ya. Karena laporan keuangannya dari tahun 2021 Pak, supaya ada pembanding. Oke. Gitu. Baik Pak. Ya, itu yang nomor 1, yang nomor 2 silakan Pak. Oke, baik, saya jawab yang nomor 2 ya. Bapak Ibu, survei membuktikan prosentase pendamping paling besar kelemahannya adalah di keuangan. Ya, survei membuktikan bahwa mayoritas pendamping itu pendampingan penyusunan laporan keuangan itu menjadi momok. Ada yang bocor nih Pak Arif, sebentar. Oke ya, itu jadi momok. Jadi sebetulnya sebetulnya sertifikasi kali ini adalah umum, Pak. Baik. Umum dan basic. Umum dan basic. Nah, kalau Bapak Ibu bertanya-tanya, tapi kok dari hari pertama udah bahas keuangan? Coba dibaca lagi judul hari pertama. Hari pertama judulnya adalah menyusun profil, melakukan identifikasi masalah dan kebutuhan pendampingan. Nah, kita malah belum menyentuh melakukan identifikasi permasalahan dan kebutuhan pendampingan. Itu di tabel 1-2, belum kita sentuh, baru besok pagi, baru hari Rabu pagi kita masuk ke situ. Tetapi ketika menyusun profil, laporan keuangan, laba rugi, dan neraca adalah bagian dari profil, Pak. Jadi kita harus menyentuh laporan keuangan, karena memang di dalam profil UMKM, profil usaha, salah satunya adalah adanya lampiran neraca dan laba rugi. Jadi kalau Bapak Ibu nanti lihat di UK berikutnya, jadi nanti Bapak Ibu akan ketemu neraca dan laba rugi di UK 1, penyusunan profil, di dalam profil ada neraca dan laba rugi. Di UK 6, bisnis plan harus melampirkan juga neraca dan laba rugi. Di UK 8, proposal akses kredit bank juga harus melampirkan neraca dan laba rugi. Nah, itu realita di lapangan seperti itu. Pasti neraca dan laba rugi yang banyak ditanya. Tapi kenyataannya di lapangan, pendamping lemahnya di situ. Makanya kita buatkanlah alat bantu berupa Excel. Nah, Bapak Ibu juga nggak usah khawatir, nanti yang lulus BIMTEK siap-siap mengerjakan laba rugi dan portofolio dengan aplikasi.
sudah disiapkan aplikasinya, tapi nanti akan disampaikan oleh Pak Junaidi. Jadi Bapak Ibu tinggal menginput. Inputnya dengan apa? Inputnya dengan Excel juga. Excel yang Bapak Ibu lihat, Excel sheet UK1 paling bawah, di bawahnya laba rugi. Di bawahnya laba rugi itu ada tabel untuk menginput aplikasi. Boleh di-share Pak Arief biar dikasih, biar teman-teman tahu yang mana yang dimaksud. Bentar ya. Pakai aplikasi juga. Jadi kita melatihkan sertifikasi kali ini ada aplikasinya. Aplikasinya tapi tidak untuk umum, memang khusus untuk sertifikasi. Ya, ini nih. Nah, ini laporan jurnal. Ini untuk diinput di aplikasi. Kalau Bapak Ibu sudah menginput laba rugi dan neraca, ini sudah ada angkanya. Bapak Ibu tinggal input di aplikasi. Kenapa kita buatkan laporan jurnal? Kebanyakan ketuker-tuker debit kredit. Jadi ketika input di aplikasi bukannya membantu tapi malah tambah bingung. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Jadi kita siapkan Excel untuk Bapak Ibu nanti menginput di aplikasi. Siapa sih yang bocor? Ya. Nah, jadi begitu Pak Juber. Jadi ini adalah sertifikasi basic untuk pendamping UMKM, tetapi unit kompetensinya disusun berdasarkan kebutuhan di lapangan. Ya, jadi dan salah satu yang menjadi momok adalah pendamping yang mampu mendampingi UMKM dalam menyusun laporan keuangan. Sementara laporan keuangan itu dibutuhkan oleh banyak hal. Mengajukan proposal pinjaman butuh laporan keuangan. Bisnis plan butuh laporan keuangan. Bahkan menampilkan profil usaha juga sebetulnya yang bagus, yang lengkap, profil usaha yang dianggap lengkap adalah yang terlampirnya laporan keuangan laba rugi dan neraca. Dan kita juga akan menggunakan dengan aplikasi dan sudah disiapkan Excel-nya oleh Pak Arief. Karena kenapa kita siapkan Excel-nya untuk input aplikasi? Kemarin-kemarin ketika tidak ada Excel untuk input aplikasi, itu peserta sudah dibantu aplikasi tapi tetap salah. Karena biasanya ketika menginput aplikasi kan kita harus tahu mana masuk debit, mana masuk kredit. Dan itu yang seringkali banyak tidak dipahami oleh pendamping. Begitu Pak Juber. Baik Pak. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Oke. Ya, lanjut Bu Parmini. Dari tadi nunggu Bu Parmini. Baik, alhamdulillah dilala kok pas selesai sholat. Ya. Silakan, ya Bu. Mas Arief, yang ingin saya tanyakan berarti kan misalkan kita udah ngugem ini satu UMKM. Ternyata setelah dibuat laporan laba rugi, oh ternyata rugi. Berarti sia-sia ya yang sudah kita susun ganti lagi gitu ya. Nah, caranya Bu, Ibu sebelum menjadikan dia sebagai contoh kasus, Ibu bertanya dulu. Selama ini omsetnya berapa? Kemudian biaya HPP-nya berapa, biaya operasionalnya berapa. 3 angka itu aja udah kelihatan. Dia untung atau rugi, Bu. Ya. Oh, Kan cuma hitung-hitungan tambah sama kurang aja. Oke, lanjut Pak Yohanes Patar.